naik level, meningkat karir. Bila? Ketika ia bisa jago tengah malam, sumayang tahajud walaupun solatun nafilah, terangkat derajatnya, dapat maqam mahmuda. Apa tu? Derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awak nak mulia je. Kalau nak mulia awak, yang paling ancak mulia tu kalau Allah yang memuliakan awak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah mengawali pergantian siang kepada malam. Jadi awak salat maghrib ko adalah menikmati nikmat dari siang tadi bapane-pane. Ini masuk awak di awal malam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tak pernah berhenti kita beribadah. Tanda kita bersyukur kepada Allah, kalau ada nikmat yang Allah berikan ke awak, nikmat tu mambok kaelok, itu syukur nama. Kalau ada pemberian Allah Ta'ala ke awak mambok kaeloknya, itu berarti awak lah pandai bersyukur. Tapi sebaliknya, ada soki tapi tidak memeluk ke awak dah, itu tanda awak kufur. Makin jauh dari Allah Ta'ala, makin kaya, makin payah taat ibadah, makin senang duit, makin payah kamu soji. Kan ada orang tu. Maka tanda kita bersyukur, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Apa yang diberi Allah Ta'ala ke awak menjadi fasilitas ibadah. Ko ada piti do mambok ibadah. Mana ibadah piti tu? Harta yang wacai tiap dari pagi sampai potang. Piti yang dapat dawak tu yang akan menjadi ibadah bila awak pandai-pandai membalanjokannya. Kok ada belanja di rumah, boleh nangkam patut-patut hati ibadah. Tapi kalau ada piti belanja kanan yang tak patut, tak balik dunia dia, itu jauh dari ibadah. Ya kan? Kini banyak orang lah tak balik bu. Hati-hati, apa tak balik tu? Boleh bunga mahal-mahal. Indak bogor pos godang ikonya bu mau 10.000 ambil kali itu. Tiba manggale pak di pasau sama amak nenek-nenek manggale saya kangkung bogolor 3.000 indak bisa ompek 1.000 nya. Bunga kene potnya mau 10.000 anda bogol langsung beli atau lah tak balik tu. Godang lo belanja bunga kepada belanja dapur leh. Hati-hati tu. Apa nak boleh bunga boleh ya. Kalau lah terpenuhi yang pokok. Ikut toga boleh bunga enggak tak boleh bongi kali kan? Tu terbalik dulu. Kini mesti bunga leh bu. Macam-macam bunga. Saya bu ya di Pekanbaru tu heran saya, kenapa lah ibu-ibu mampi di pinggir-pinggir semak belukar itu, upon yang dikumpulnya ada condo daun-daun tali tu kosan mahal kosan, awak nyawa anda bawa tidur ya. Kadang kalau lalu tu cabak atau candung kan betote aja nya, kosan dikumpul dek ibu cakap tiba rumah boleh pot dari ibu secik tu jadi 10.000 buat duit. La ilaha illallah. Cina tuang gila bunga ke ni pak. Dulu uang gila di batu cincin, batu akik nama. Kini berganti bunga lah. Hati-hati. Jangan kau yang elok kepada yang tak elok. Bukan tak boleh berbunga-bunga, ancak berbunga-bunga tu.
tapi jangan sampai hilang pokok atau gade itu. Maka berpatut-patutlah belanja dari harta yang kita dapat. Disitulah kita bersyukur. Bila ada piti awak belanja urusan dapur lah cukui, sudah tu belanja urusan yang lain-lain. Boleh. Begitu. Jadi adalah sok masuk beko awak baimpak. Di mana baimpak awak? Baimpak di jalan Allah. Bisa ke masjid, bisa ke MDA. Yang paling ngancak kalau ada awak soki piti, mudahkan urusan uang. Kenapa cara? Banyak-banyak mentraktir. Tekonang dulu kaji awaknya. Ibadah yang paling bagus kalau urusan pawi, kenapa? Mentraktir uang yang kelaparan itu ta'am. Apa tu? Boleh uang makan, boleh boleh lauknya, boleh nasi bungkui boleh jual, nasi kotak boleh jual. Serta boleh mudahkan urusan orang. Kata Rasulullah, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya dunia akhirat. Tekan kaji dulunya. Apa contoh kia? Kalau pe awak ke kedai sayu, tengok-tengok kasbon uang situ. Catatan. Si anu bak hutang mak. Siap. Oh si anu tu 50.000 hutang. Kami. Catat. Coret dan bayu. Le ada buat cerita tu. Tak ada. Bayu kan hutang uang. Iya kan? Kalau tidak kemungkinan dalam Islam ada syariat apa tu? Zakat. Salah satu asnafnya, saking mulianya ibadah harta itu apa? Bayukan utang saudara kalian dengan apa? Dari harta zakat. Tidak bisa dengan harta zakat dengan infak. Tu infak terbaik tu bu. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Sebaik-baik infak di jalan Allah itu seperti apa umpamanya kata Allah Ta'ala? Ta'obanyaka masali habbatin, ibarat sebuah biji ambatan tumbuh sab'a sanabil 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing cabang jako 1 buah. Bapaknya itu. Ini yang disebut dengan syukur. Alhamdulillah. Kalau sehat badan, sehat itu mambo elok. Kalau sehat badan mambo elok. Jangan terbalik. Kini banyak orang makin sehat badan makin mambo elok. Itu bahaya tu. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan wak terganggu dek makhluk Allah yang kenek-kenek tu. Iko tandokan ada rahmat Allah Ta'ala. Musim hujan ni. Lah kalau kalalatu besoro, iya kalalatu bu. Laron, ya kan? Rahmat Allah. Malam ini saya ingin menyampaikan kajian kita tentang di dalam Al-Quran itu ada Allah Ta'ala sebutkan dalam bentuk kecaman. Dikecam di Allah Ta'ala perilaku orang itu dengan sebutan yang khusus. Bahasa Al-Qurannya dengan kata-kata wail. Dikecam oleh Allah Ta'ala dengan sebutan wail. Kalau celaka tu bahasa apa tu? Nasib tak elok. Malang. Ada 4 perilaku yang Allah sebut dalam Al-Quran tu malang pelakunya. Sangat malang. Celaka kata Allah Ta'ala. Bahasa awak apa tu? Celaka kata Allah Ta'ala. Siapa mereka itu? Orang yang Allah sebutkan secara khusus dengan sebutan wail. Celakalah dia. Merugilah dia. Naaslah dia. Malanglah dia. Siapa yang malang itu? Yang pertama kata Allah Ta'ala, iko ayatnya hafal dia awak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wail, siapa yang wail? Fawail, celakalah, malanglah seseorang, celakalah dia. Siapa yang naas itu? Lil musallin, orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, salatnya lalai. Nya salat tapi lalai. Uang cendeku apa kata Allah Ta'ala? Wail, celaka, naas, malang. Di sisi apa celakanya itu orang yang lalai itu? Sahunnya orang yang salat itu paling tidak ada 4. Yang pertama, lalai dari segi waktu. Yang kedua, lalai dari amalan salatnya itu sendiri, bacaannya. Yang ketiga, dia lalai dari apa yang dia kerjakan ketika salat. Yang keempat, dia lalai efek daripada salat itu enggak membekas pada dirinya. Itu lalainya itu. Yang pertama, dari segi waktu. Uang salat tapi celaka. Kenapa? Salatnya lalai dari segi waktu. Kata Allah Ta'ala, salat itu mestinya apa? Di awal waktu. Salat itu di awal waktu, nggak boleh ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda waktu salat. Password uang yang salatnya lalai itu apa? Bahasa uang luar negara apa? Entar. Tahu entar, Bu? Entar-entaran. Entar salatnya. Bahasa awak apa? Bekok lah. Panjang kau tulis bekok lah. Ti kejap. Nanti kejap. Kejap leh. Ti lu. Solat lah, Bu. Solat lah, Cik. Solat lah, Nia. Nanti lu. Kejap leh. Di awal waktu hilang, tak kojon lah sumayang tu di bilok, di ujung waktu leh. Ada masuk uang solat bagabung 2 waktu. 2 waktu tu solat di satu waktu. Begitu selesai solat zuhur, assalamualaikum kanan kiri, azan asar pun berkumandang. La ilaha illallah, kau cendak kau goyet ya. Kalau bin nomo. Solat zuhur di ujung waktu. Nya ada waktu utama sepertiga yang pertama. Sepertiga pertengahan itu silakan. Boleh kalau ada uzur syarak, silakan. Tapi yang membedon bilo sepertiga yang terakhir disebut dengan waktu yang sempit. Hati-hati dengan segi waktu. Makanya demi waktu, kata Allah Ta'ala, Allah menyuruh kita supaya ingat-ingat waktu. Tunggu nak jam. Kalau dulu sebelum ada jam, belum banyak orang punya jam le. Kamana orang madok mata air, Bu? Ya Pak, ya. Wang saya itu kan jelas tu. Kojak-kojak tengok mata air. Lalau air kau ni kan itu nya kan. Lah tinggi air kau. Lah lindok mata air kau. Kalau lah lindok ketika kau tu apa tu? Asau. Lah mulai warna agak sia ke ujung. Allah roket mogoi. Pulang wak leh ni kan. Mata air ni kalau lagi menengok dulu. Kini tak pandai orang kini le dah. Ke mana nengok ke jam. Di mana jam di tangan. Lah nawo jam di mana-mana. Maka kodok-kodok tengok jam. Kini lah canggih, jam bisa pakai alarm. Itu. Waktu. Yang kedua, lalai dari segi bacaan. Bacaan salat. Siapa yang lalai salatnya dari segi bacaan? Uang salat ada masuk uang salat cuma ngigau. Antu ngigaunya, Bu. Kalau orang ngigau leng roti yang sabu ire ndak lah kan? Cuma tu yang salat banyak. Padahal mulai dari awak dulu masuk MDA
waktu ngaji-ngaji surau itu ulang-ulang sampai kini ada je ndak hafal. Hati-hati tu. Kalau memang ndak hafal sama sekali tidak salah. Ikon ndak amu kita je lah. Pada biasanya de apa? De awak tidak menghayati yang dibaca itu. Allahu Akbar kan ngerti Allahu Akbar. Maka Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya salat itu mesti kita sadari itu kita sedang salat. Yang kita ucapkan itu mesti kita hayati, harus kita pahami. Allahu Akbar di mulut, Allahu Akbar di hati. Allahu Akbar dari perbuatan fi'il awak. Contoh itu salat. Yang ketiga, lalai dari segi amal salat itu sendiri. Gerakan solatnya lalai. Apa diantaranya? Inyo solatnya copek-copek. Bahasa awak tu bergului-gului. Semayang bergului-gului aja. Tak cakap nak ke mana lah kak? Dari segi bacaan solat dan gerak solat ini banyak orang yang lalai dari segi itu. Maka solatnya tidak mengesan. Maka yang keempat apa? Lalai dia. Tak membekaslah amalan salatnya di luar salat. Disebut dengan wail, celakalah orang seperti ini. Itu. Makanya kalau kita salat mesti pertama apa? Jaga waktu. Yang kedua apa? Pahami yang dibaca. Yang ketiga apa? Sikap salat kita mesti kita jaga. Jangan sampai bosan-bosan ketika semayang. Ada bosan semayang? Banyak. Apa tanda bosan ketika semayang? Allahu Akbar. Mulai itu pengonang, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Dalam solat atau bosan nomor. Nyo baca je Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ketika baca Fatihah tu pengonang tak ke mana-mana. Mulai dari ke dapur sampai ke pasau, balik dia ke dapur, dia sampai ke kamar, sampai ke sumu, sampai ke sekolah, ke kebun, sampai ke sekolah anak, sampai pula di mana-mana dalam semayang cakap. Contoh tu nama orang apa bawa sian nama. Apa nak bawa sian bu? Jangan sampai bawa sian semayang tu. Tu yang pertama. Sahut. Kemudian apa dia? Celaka orang salat itu. Alladzina hum yuraun. Inya sumayangnya ndak ke Allah Ta'ala dah. Ndak mau Allah Ta'ala dah. Yang dia mau apa? Uang. Le menengok uang ke sumayang inyo. Apa tu? Ria. Ketika uang ramai, salatnya ancak salat. Ketikanya seorang solatnya seketik tak milih-milih. Tentu tak milih-milihnya bu. Teling aja. Togak lah nak lui. Bacaannya menyambi-nyambi. Geraknya bapa tak terasa je. Ya kan? Cuma yang cepet-cepet nak cepet selesai. Maka untuk mengukur kita serius atau tidak solatnya, maka sering-seringlah solat dalam kesendirian. Bila do solat tahajud. Kalau nak menengok kesungguhan awak solat nan sebenar, cuba diukur ketika awak solat tahajud. Orang sedang lolok, awak jaga seorang. Tu tenan asli awak solat. Tu tenan asli tu. Kalau lesompak menangi ketika solat tahajud tu itu tenan asli awak tu. Di situlah awak sedang apa? Mengetuk pintu langit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Naik kelas bu. Naik level. Meningkat karir. Bila ketika inya bisa jaga tengah malam sumayang tahajud walaupun solatun nafilah, terangkat derajatnya, dapat maqam mahmuda. Apa itu? Derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awak nak mulia je,
kalau nak mulia awak, yang paling ancak mulia tu kalau Allah yang memuliakan awak. Kalau manusia yang memuliakan awak ada maunya tu Pak. Sampai bilanya tu awak dimuliakan. Kalau dengan jabatan nak dimuliakan oleh seseorang sampai habis, sampai pensiunnya. Lah pensiun tak leh. Kalau awak dimuliakan oleh seseorang dia awak kayo sampai bilanya labi kayo sudah tundak leh. Hati-hati. Itu yang pertama, wailul lil musallin. Yang kedua, celakalah orang siapa dia? Kata Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Mutaffifin, orang yang contoh apa curang tu? Yang paling banyak uang curang contoh apa? Ini contoh. Yang paling banyak kita contoh disebut Allah Ta'ala. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Tiba urusan tu inyo nak dicukupkan. Tetapi apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Curang contoh tu. Tiba tu inyo berlobi-lobion dah. Tiba tu orang bersuka-suka dah. Antunya tu. Boli ikan pantau saungguk. Saungguk bapilo yang paling godang ungguk. Sudah tu berminta le boleh minta lombaunya mak. Tu inyo tu. Lah sudah ungguk yang paling godang bapilo yang paling ancak nak minta lombau tu inyo. Tiba inyo menggalih basuka-suka cakap timbangannya bapreteli nan sakilo dak bosu sekilo ru 9 matonyo nan samato wi ke mano pai yang coneku uang curang nomo manimbang-nimbang tu uang berkurang-kurang, tapi kalau tu inyo nak dilobio uang coneku apa kata celako manimbang manakar. Mana menimbang pakai timbangan. Sekilo berapa on bu? Berapa mato? 10 mato. Dan ditukau mato timbang aja kau. Atau menakar macam-macam bentuk takaran. Bisa pakai meter, bisa pakai liter, bisa pakai ungguk, apa saja. Itu. Kini lah banyak ni lah menjadi nak masalah orang kini lah. Cubalah. Apa contoh? Minta maaf. Ikolah lazim macam iko kini. Tak dapat dah awak lah. Itu namanya kalau bahasa orang kini apa? Realita sosial, realita bisnis macam tu. Kalau awak beli kayu 57 boleh bahasa 57. Mamasan bosi 10 boleh bahasa bosi 10 orang. Kalau metong kubik boleh bahasa sekubik. Kalau meter-meter, aku paling banyak. Meter tanah, meter kain. Yang paling banyak orang bermasalah meter tanah. Mau ku tanah. Baik tu dia. Tiba mau ku tanah tu inyo kondu meter tu. 10 meter kondu meter tu kalau tu inyo. Tiba ke untuk mau ku tanah uang batogang meter cako bergeser-geser pula patok. Leta bayang sudah turun. Kau patok cie. Batogang no. Kalau tu inyo bergeser dulu. Boleh panjang bolobio. Kalau 10 meter 10 songa bosur. Tiba tu uang nak kan bosur 10 meter dulu. Tiba mama buat rajuk. Pai cako bilo. Kalau pai itu inyo didilu tanah rajuk inyo cako.
rajok tanah jaka. Tiba mau ku membuat rajok tu orang, bambyuk tanah orang. Orang curang nama. Hati-hati. Banyak orang seperti itu. Termasuklah nak monang-monang bercurang-curang. Ini nak monang kok. Ya kan? Angko bisa ditukau. Ya kan? 0 bisa jadi 8. Betul kan? 2 boleh bisa jadi 120. Bapokan monang. Itu namanya curang. Hati-hati tu, uang yang curang celaka kata Allah Ta'ala, malang nasibnya. Na'udzubillahi min. Jangan awak cuba-cuba curang. Tu yang kedua, wailul lil mutaffifin. Macam-macam jenis kecurangan. Kecurangan banyak macam. Apa contoh curang leh? Contoh curang leh, menjual minyak. Minyak curah, minyak kualitas rendah, babek kemasan merek yang bergensi. Barang-barang KW dibuat mereknya merek berkelas. Itu curang nomor. Barang-barang lokal berkotong barang impor. Uang jangan tu beruntung tapi buntung. Allah menjamin. Tidak akan bosur. Yakinlah. Karena Allah tidak bisa ditipu. Manusia bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu. Hati-hati. Kalau KW kotong KW, jangan kotong ori. Kan nanti jenis tu ni. Kayak macam-macam gini. Termasuk bungo. Bungo ancak di ate upon dak ada uwe ero. La popok di bawah kawasan. Seminggu sampai 2 mati kali. Itu curang. Itu kan? Ikonya bunga mahal ngah, uposan ambil di hutannya. Kini ada lah jenis lah, ambil di hutan jo, jenis apa namanya pakis tu ha. Kan ada jenis pakis, tapi yang paku-paku, sayu paku bu. Tapi ada sayu paku yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Upo jadi piti juga sentuh. Ayam seperti ini nih, macam-macam kecurangan uang. Ayam bapai warna-warna, kotongnya ayam ancak warna kok, ayam unik. Padahal bab pilok, seminggu satu hilang pilok aja kok. Kalau hanya sekedar untuk mempercantik, katakan iko bawarna pakai pewarna, iko indah, iko asli, iko palsu. Contoh tuh, makanya disebutkan oleh Rasulullah apa? Alaikum bisidqi, jujurlah. Itu dia tuh. Jangan curang. Kalau curang awak cilako, malang, naas. Lah apa tuh? 2. Yang ketiga, siapa yang malang kata Allah Ta'ala? Wail likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang setiap diri itu dia suka ngapa? Humazah, lumazah, mengumpat dan mencela. Mengumpat go bahasa awak apa kak? Mau pek? Ndak doh. Mengumpat do contoh apa? Awak mensupas serapa seseorang dengan macam-macam, menghina dengan kata-kata kasar, itu mengumpat nama. Kalau mencela bukan mupek. Poso kan sih mah. Maka dilarang Rasulullah. Yang paling kecil, sekecil-kecilnya mencela, apa kata Rasulullah? Jangan dicela makanan. Isai. Dah sampai Sodom 4, 3 ke sampai. Jangan dicela makanan. Ya kan? Seketel lah. Ado mencela makanan, tak boleh. Ado oso garam bolobio, jangan dicela. Ya kan? Cukup dengan cara mengetahui saja, sampaikan baik-baik. Atau kuang gulo, atau kuang lunak, atau badatui nasi, jangan dicela. Pokok jangan mencela sesuatu. Hati-hati dengan celaan.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati, 3 dah sampai, nanti dah sampai dah. Apa yang pertama tadi? Celakalah uang yang solat. Hati-hati solat, jangan sampai awak solat tapi kata Allah Ta'ala malang naas kamu kalian solat. Yang kedua siapa? Orang yang curang. Jangan coba-coba curangi saudara kita. Yang ketiga, mencela dan mengumpat, menghina orang dengan sumpah serapah, ya kan, dengan caci maki, atau lumaza dengan mencela atau mengejek orang lain. Lamzun la talmizu bil alqab, ya kan, jangan kita cela. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hendaknya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.